Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selita Fitriana dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini terlebih dahulu izinkan saya untuk membagikan sedikit ilmu tentang penelitian yang sudah saya teliti. Penelitian ini berjudul tentang budaya masyarakat terkait penggunaan bawang putih dalam praktik kesehatan. Nah, semoga kalian bisa memahaminya. Selamat menyaksikan. Nah, untuk yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang peka budaya masyarakat dalam penggunaan bawang putih sebagai salah satu obat dalam praktik kesehatan mereka. Nah, negara yang luas dan terbentang dari Sabang hingga Merauke di Indonesia ini merupakan sumber daya alam yang melimpah dan tidak dapat menandingi negara di dunia. Nah, selain kekayaan alam yang melimpah tersebut, Indonesia juga memiliki kekayaan suku, bahasa, dan budaya yang tentunya sangat luar biasa dalam keanekaragaman dan jenisnya. Tetapi di balik keanekaragaman itu, kita masih mempunyai salah satu masalah tentang kependudukan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah masalah tentang kesehatan. Perilaku masyarakat dalam memilih fasilitas atau pengobatan medis juga selalu berbeda-beda. Nah, mayoritas masyarakat memilih perawatan medis modern di rumah sakit. Namun, ada juga orang yang memilih perawatan medis tradisional. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih berobat langsung ke obat tradisional daripada rumah sakit. Artinya, masyarakat ini lebih mementingkan yang lebih mudah dahulu. Nah, salah satu faktornya yaitu jauh dari tempat tinggal, lalu mahal untuk dirawat, lalu tidak puas dengan hasil perawatan, dan yang lainnya yaitu kurangnya alat medis. Nah, maka dari itu masyarakat menggunakan terapi komplementer pada bawang putih ini sebagai pengobatan dalam praktik kesehatan. Adapun manfaat bawang putih untuk kesehatan yaitu sebagaimana dijelaskan dalam buku Avicenna tahun 1988 yang terkenal dengan Al-Canon Philtib atau The Canon of Medicine, merekomendasikan bahwa bawang putih sebagai senyawa yang berguna dalam pengobatan radang sendi, sakit gigi, batuk kronis, sembelit, infestasi parasit, gigitan ular dan serangga, penyakit ginekologi, serta seperti pada penyakit menular atau sebagai antibiotik pada tubuh. Bawang putih juga berperan sebagai obat penting bagi bangsa Sumeria dan Mesir kuno dan digunakan selama Olimpiade di awal Yunani. Nah, dan dipercaya bahwa bawang putih diumpankan kepada atlet-atlet untuk meningkatkan stamina. Nah, begitu. Terlepas dari dijelaskan sebelumnya dari manfaat bawang putih, nah bawang putih juga dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, di sini untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis penyakit yang dapat diobati menggunakan bawang putih. Nah, untuk jenis penyakit pertama yaitu pada penyakit kardiovaskular. Nah, bawang putih dan olahannya telah dikenal luas sebagai agen untuk pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular. Nah, kekayaan literatur ilmiah mendukung usulan bahwa konsumsi bawang putih memiliki efek signifikan pada menurunkan tekanan darah, pencegahan aterosklerosis, pengurangan kolesterol, serum dan trigliserida, menghambat agregasi platelet, dan meningkatkan aktivitas fibrinolitik. Nah, studi eksperimental dan klinis pada persiapan bawang putih yang berbeda menunjukkan efek kardiovaskular yang menguntungkan setelah mengkonsumsi bawang putih.
Nah, untuk yang kedua yaitu efek anti tumor dari bawang putihnya. Banyak penelitian in vitro dan in vivo telah menyarankan kemungkinan efek pencegahan kanker dari persiapan bawang putih dan konstituennya masing-masing. Bahwa bawang putih telah ditemukan mengandung sejumlah besar senyawa bioaktif ampuh dengan sifat anti kanker. Nah, sebagian besar turunan alil sulfida derivatif bawang putih yang berbeda telah dilaporkan memodulasi peningkatan jumlah mekanisme molekuler dalam karsinogenesis seperti pembentukan adduksi DNA, mutagenesis, pemulungan radikal bebas, proliterasi, dan diferensi sel serta angiogenesis. Pada tahun 1990, US National Cancer Institute menyimpulkan bahwa bawang putih mungkin merupakan makanan paling ampuh yang memiliki sifat pencegah kanker. Nah, bawang putih memiliki berbagai efek anti-tumor, termasuk penghambatan pertumbuhan sel tumor dan efek kemopreventif. Nah, untuk yang ketiga yaitu pada penyakit diabetes mellitus. Meskipun studi eksperimental menunjukkan efek hipoglikemik bawang putih yang jelas, efek bawang putih pada glukosa darah manusia masih kontroversial. Nah, banyak penelitian menunjukkan bahwa bawang putih dapat menurunkan kadar glukosa darah pada diabetes. Nah, bawang putih efektif dalam pengurangan glukosa darah di streptozotoksin serta diabetes mellitus. Untuk yang terakhir yaitu sifat antivirus pada bawang putih. Nah, banyak negara telah menggunakan ekstra bawang putih untuk perawatan klinis, tetapi tindakan yang tidak diinginkan dari bawang putih setelah pemberian jangka panjang harus diperhatikan sepenuhnya. Meskipun banyak penelitian tentang bawang putih dan turunannya telah dilakukan, mekanisme biologis yang tepat dari ekstra bawang putih ini masih harus dijelaskan. Nah, kesimpulannya, meskipun bawang putih diyakini sebagai zat yang aman, uji coba jangka panjang dengan durasi yang wajar akan memberikan wawasan tentang kemungkinan efek samping dari ekstrak bawang putih yang berbeda. Nah, keamanan bawang putih harus diuji terutama pada wanita hamil atau menyusui, serta pada anak kecil. Nah, percobaan jangka panjang dan besar juga diperlukan untuk mengevaluasi perbedaan mortalitas, efek samping yang serius, dan morbiditas kanker dan penyakit kardiovaskular setelah terapi bawang putih. Maka dari itu, bawang putih ini menjadi terapi komplementer pada masyarakat dan tidak disarankan untuk menjadi obat pertama atau pilihan pertama dalam keadaan sakit. Diharapkan kepada masyarakat agar kiranya tidak hanya terfokus untuk berobat dengan cara tradisional, yakni dengan memanfaatkan tanaman obat ini. Akan tetapi, alangkah baiknya jika masyarakat lebih memanfaatkan tenaga-tenaga kesehatan seperti dokter untuk mendeteksi penyakit apa yang diderita sehingga dapat mempermudah proses pengobatan. Nah, walaupun penggunaan tanaman obat ini sudah terbukti khasiat dan manfaatnya, melalui dokter kita akan mampu mengetahui bahaya atau tidaknya tanaman yang digunakan. Hal ini dapat dilakukan agar masyarakat tidak akan meraba-raba dan ragu dalam pemilihan obat yang akan dijadikan bahan untuk diramu. Sangat tepat jika masyarakat menggunakan tanaman obat sebagai bahan pertolongan pertama dan penanganan kesehatan, karena Dinas Kesehatan telah menyarankan agar kiranya masyarakat dapat melakukan pertolongan pertama dalam penanganan penyakit dengan memanfaatkan tanaman yang ada atau lebih sering disebut dengan toga tanam obat keluarga. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.